Langit Yogyakarta sore itu berwarna keemasan. Di halaman gereja Santo Lukas, seorang pemuda berjas biru berdiri di atas mimbar kecil sambil memegang Alkitab. Suaranya tegas, penuh keyakinan, dan mampu memikat perhatian puluhan jemaat muda yang duduk rapi di kursi panjang. Namanya Arjuna Santosa, 25 tahun, aktivis muda gereja yang dikenal cerdas, santun, dan selalu menjadi panutan di komunitas rohani. Ada banyak ajaran di luar sana yang mencoba menandingi kebenaran Injil, ujarnya dengan semangat. Tugas kita adalah menjaga cahaya iman agar tidak tergantikan oleh kebohongan. Jemaat mengangguk. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Arjuna tersenyum. Tapi di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Rasa penasaran yang semakin hari semakin tumbuh di hatinya. Sejak kecil, Arjuna dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Ayahnya seorang pendeta di gereja besar, sementara ibunya mengajar sekolah minggu. Rumah mereka selalu dipenuhi doa, lagu pujian, dan ayat-ayat kitab suci. Tak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya bahwa suatu hari ia akan meragukan sesuatu yang selama ini diyakini mutlak. Namun, semua itu mulai berubah pada suatu sore di kampus. Saat itu, Arjuna diundang dalam sebuah diskusi lintas iman yang dihadiri mahasiswa dari berbagai agama. Di forum itu, seorang ustaz muda berbicara dengan tenang tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Tidak dengan nada menyerang, tidak pula dengan membandingkan, hanya menjelaskan dengan lembut bahwa Tuhan itu esa, tanpa anak dan tanpa sekutu. Kalimat itu terasa sederhana, tapi menancap dalam di benak Arjuna. Ia sempat menahan tawa kecil waktu itu. Baginya, Islam adalah agama yang penuh aturan rumit dan konsep yang tidak rasional. Namun, malam itu, saat ia memandangi langit kamar asramanya, kalimat itu terus terngiang. Tuhan itu esa, tanpa anak, tanpa sekutu. Entah kenapa, hati Arjuna bergetar. Ia mencoba mengusir rasa itu dengan berdoa lebih lama dari biasanya, berharap pikirannya kembali tenang. Tapi bukannya tenang, ia justru semakin penasaran. Beberapa hari kemudian, Arjuna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Bukan karena ingin memahami, melainkan ingin membuktikan bahwa kitab itu salah. Ia berpikir, jika ia bisa menemukan kontradiksi di dalamnya, ia akan mampu meyakinkan banyak orang untuk kembali ke ajaran Injil. Maka dimulailah misinya. Diam-diam ia meminjam terjemahan Al-Quran dari perpustakaan kampus. Ia menyembunyikan buku itu di antara tumpukan referensi teologi di kamarnya agar orang lain tidak curiga. Setiap malam, setelah semua kegiatan gereja selesai, ia membaca beberapa halaman dengan pensil di tangan, mencatat ayat-ayat yang dianggap janggal. Namun, semakin lama ia membaca, semakin sulit baginya menemukan kesalahan. Ayat-ayat yang ia kira penuh ancaman justru mengandung hikmah yang dalam. Ia membaca tentang kejujuran, tentang pentingnya menghormati orang tua, tentang menolong sesama tanpa pamrih. Suatu malam, ia tiba di ayat yang membuatnya terdiam lama. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia, agar berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Al-Ankabut 8. Arjuna menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat ibunya yang setiap pagi membangunkannya untuk berdoa, membuatkan sarapan, dan selalu mengingatkan agar tidak sombong karena ilmu. Entah kenapa, ayat itu terasa lebih lembut dan tulus daripada sekadar nasihat moral. Malam itu, Arjuna menutup Al-Quran dengan tangan gemetar. Ada rasa takut, tapi juga damai. Kenapa kitab ini terasa begitu jujur? Bisiknya. Keesokan harinya, saat pertemuan aktivis gereja, Arjuna terlihat lebih pendiam dari biasanya. Seorang temannya, Riko, menepuk bahunya. "Kau sakit?" Arjuna menggeleng. "Tidak, hanya aku berpikir tentang sesuatu."
Sesuatunya itu Al-Quran, ya? Canda Riko sambil tertawa kecil. Tapi tawa itu tak membuat Arjuna ikut tertawa. Ia hanya menatap kosong ke depan. Pikirannya berkelana jauh. Hari-hari berikutnya, rasa ingin tahu itu semakin kuat. Ia mulai menonton debat antaragama di internet, membaca perbandingan kitab, bahkan mengikuti forum diskusi daring antara Muslim dan Kristen. Anehnya, dalam setiap argumen yang ia lihat, Islam selalu punya dasar logika yang sulit dibantah. Di sisi lain, ia mulai merasa bersalah. Setiap kali berdiri di depan mimbar gereja, mengajak orang menjauhi Islam, hatinya terasa berat. Ia mulai kehilangan semangat berpidato. Dalam doa malamnya, ia sering berkata, "Tuhan, jika aku salah jalan, tunjukkan kebenaran itu. Tapi jika ini hanya cobaan, kuatkan imanku." Namun, doa itu tidak menenangkan hatinya. Justru setiap kali ia meminta petunjuk, hati kecilnya semakin berbisik lembut. Kebenaran tidak selalu berada di tempat kau lahir, tapi di tempat di mana hatimu merasa damai. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan, Arjuna duduk di depan jendela kamarnya dengan Al-Quran di pangkuan. Ia membuka secara acak dan matanya tertumbuk pada ayat lain. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran 19. Ia membacanya berulang kali. Ada bagian dirinya yang menolak keras, tapi ada bagian lain yang tiba-tiba merasa tenang, seolah kalimat itu bukan ancaman, melainkan panggilan lembut. "Kenapa aku merasa seperti ini?" gumamnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan air mata yang mulai menetes tanpa sadar. Dalam diam, ia tahu sesuatu sedang berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi membaca Al-Quran untuk menyerang, tetapi untuk mendengarkan. Malam itu, Arjuna menatap langit dan berbisik, "Kalau benar engkau satu, tanpa anak, tanpa sekutu, maka bimbing aku mengenalmu sebagaimana engkau kehendaki, bukan sebagaimana aku diajarkan." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sedang berdebat dengan Tuhan, tapi berdialog. Ia belum tahu kemana pencarian ini akan berujung. Namun satu hal pasti, cahaya kecil telah muncul dari balik salibnya, perlahan menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar keyakinan, menuju kebenaran yang sesungguhnya. Sejak malam hujan itu, kehidupan Arjuna terasa berbeda. Ia tetap menjalani rutinitasnya sebagai aktivis gereja, tetap hadir di setiap kegiatan, tetap tersenyum di hadapan umat, tapi jauh di dalam hatinya sedang bergolak hebat. Ada rasa ingin tahu yang tak bisa dihentikan, rasa yang membuatnya terus terjaga hingga larut malam. Malam-malamnya kini selalu ditemani satu buku tebal bersampul hijau, terjemahan Al-Quran yang ia pinjam diam-diam dari perpustakaan kampus. Tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya ini, bahkan teman-teman terdekatnya. Ia membaca sambil menyalakan lilin kecil, mencatat ayat-ayat yang menurutnya bisa dipersoalkan. Baginya, ini bukan bentuk pengkhianatan, melainkan sebuah misi kebenaran. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam hanyalah ajaran buatan manusia. Namun, seiring waktu, misi itu tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Pada awalnya, Arjuna menandai beberapa ayat yang menurutnya kontradiktif. Tapi ketika ia mencoba menelusuri tafsir dan konteksnya, ia justru menemukan penjelasan logis yang tak terbantahkan. Ia membaca tentang penciptaan manusia, tentang keadilan, tentang larangan berbohong, hingga tentang keikhlasan dalam beribadah. Semua terasa begitu rasional dan jujur. Di sebuah ayat, ia membaca, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surat Al-Maidah 8. Arjuna terdiam. Kata-kata itu terasa menusuk. Bagaimana mungkin kitab yang katanya penuh kekerasan justru menekankan keadilan bahkan terhadap musuh? Pikirnya. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Jika Al-Quran benar-benar ditulis manusia, maka manusia yang menulisnya pasti lebih bijak dari seluruh manusia yang ada." Tulisan itu membuatnya terkejut sendiri.
Ia merasa seperti telah menulis pengakuan yang bertentangan dengan misinya sendiri. Hari demi hari, Arjuna semakin tenggelam dalam pencariannya. Ia mulai membaca tafsir dari berbagai sumber, bahkan meminjam buku sejarah Islam dari perpustakaan fakultas. Ia menemukan banyak hal yang tidak pernah diceritakan kepadanya sebelumnya, tentang ilmuwan muslim masa lalu, tentang ajaran damai Nabi Muhammad, tentang keindahan akhlak yang menjadi dasar peradaban Islam. Suatu malam, ia membuka Al-Quran pada surah Luqman. "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Arjuna membaca ayat itu berulang kali. Ia membayangkan seorang ayah menasihati anaknya dengan lembut. Ada kasih sayang, ada hikmah, ada kehangatan yang tidak memaksa. Ia tiba-tiba teringat bagaimana ayahnya dulu sering menegur dengan keras jika ia melakukan kesalahan kecil. Tidak pernah dengan kelembutan seperti Luqman dalam ayat itu. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia menutup kitab itu dan berbisik lirih. "Kenapa setiap kali aku membaca, aku malah merasa lebih manusiawi?" Namun, di sisi lain, rasa takut juga mulai tumbuh. Ia sadar bahwa jika orang-orang di gereja mengetahui apa yang ia lakukan, mereka pasti akan menuduhnya sesat. Bahkan keluarganya bisa marah besar. Tapi semakin ia mencoba berhenti membaca, semakin kuat dorongan hatinya untuk terus membuka lembar demi lembar. Suatu siang, ketika sedang istirahat di kampus, Arjuna bertemu seorang mahasiswa muslim bernama Fahmi, yang sering ia lihat di masjid dekat kampus. Fahmi dikenal sopan dan rendah hati. Tanpa rencana, Arjuna mendekatinya dan berkata, "Boleh aku bertanya sesuatu tentang agamamu?" Fahmi tersenyum ramah. "Tentu, silakan." Pertemuan itu menjadi awal dari pertemanan yang tak terduga. Arjuna sering datang ke kantin kampus hanya untuk berdiskusi dengannya. Awalnya, ia banyak menantang dan memancing perdebatan. Tapi berbeda dari kebanyakan orang, Fahmi tidak pernah membalas dengan amarah. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan penuh logika. "Aku membaca di Al-Quran bahwa Yesus disebut sebagai Isa," kata Arjuna suatu kali. "Tapi mengapa Islam tidak menganggapnya sebagai Tuhan?" Fahmi menatapnya lembut. "Karena dalam Islam, Isa adalah nabi besar yang membawa ajaran tauhid, bukan Tuhan. Kami menghormatinya sebagaimana kami menghormati para nabi lain. Bahkan kami percaya Isa akan kembali di akhir zaman." Jawaban itu membuat Arjuna terdiam. Tidak ada nada menolak, tidak ada kebencian. Justru ia merasa ada penghormatan yang tulus terhadap sosok yang selama ini ia sembah. Setelah pertemuan itu, Arjuna pulang dengan pikiran berkecamuk. Ia membuka kembali kitab sucinya sendiri dan mulai mencari ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan. Ia menemukan banyak kesamaan, namun juga perbedaan yang mencolok. Dalam hatinya muncul satu kesimpulan yang ia sendiri takut akui. Ajaran para nabi sebenarnya satu, menyembah Tuhan yang esa. Hari-hari berikutnya, Arjuna semakin sering berkunjung ke masjid kampus. Bukan untuk ikut beribadah, tapi sekadar duduk di serambi dan mendengarkan lantunan azan. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suara panggilan itu. Setiap kali azan berkumandang, dadanya terasa hangat dan matanya ingin meneteskan air mata tanpa sebab. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap kitab Al-Quran yang kini mulai lusuh di tangannya. Ia berbisik, "Aku tidak tahu apakah aku sedang salah jalan atau justru sedang menuju kebenaran. Tapi hatiku tidak bisa berhenti mencari." Ia menatap ke langit-langit kamar dan berdoa dengan cara yang berbeda. Tidak lagi menyebut nama yang biasa ia sebut dalam gereja, melainkan hanya berkata, "Tuhan, Engkau yang menciptakan aku, bimbing aku pada jalanmu yang lurus. Jika Islam memang benar, tunjukkan aku dengan cahayamu." Malam itu, entah mengapa, ia tertidur dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, ia berjalan ke kampus dengan langkah ringan. Ia mulai melihat dunia dengan cara baru. Setiap kali melihat orang muslim saling menolong, hatinya berdesir.
Setiap kali mendengar seseorang menyebut nama Allah, dadanya bergetar. Ia sadar, pencariannya sudah bukan lagi tentang mencari kesalahan. Ia tidak sedang mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia hanya sedang berusaha jujur pada dirinya sendiri. Dan di dalam kejujuran itulah, cahaya kebenaran mulai benar-benar menembus hatinya. Hari-hari Arjuna kini diwarnai keheningan dan pencarian. Ia bukan lagi Arjuna yang dulu, yang lantang menentang Islam dan penuh rasa ingin membuktikan kesalahan. Kini ia lebih sering diam, banyak membaca, dan tenggelam dalam pikiran yang sulit diuraikan. Di meja belajarnya, berdampingan dua kitab, Injil dan Al-Quran. Dua dunia yang dulu ia anggap berlawanan, kini justru terasa saling berbisik, seolah meminta ia memahami keduanya lebih dalam. Suatu pagi, di perpustakaan kampus, Arjuna menemukan buku sejarah agama berjudul Perjalanan Yesus di Timur Tengah. Buku itu membahas kehidupan Yesus dari berbagai sumber, termasuk pandangan Islam. Ia membacanya dengan penuh rasa ingin tahu. Di dalamnya tertulis, dalam Al-Quran, Yesus disebut Isa Al-Masih, putra Maryam, nabi yang membawa risalah tauhid, bukan Tuhan. Kalimat itu membuat jantung Arjuna berdetak lebih cepat. Ia tak pernah benar-benar tahu bagaimana Islam memandang Yesus. Selama ini yang ia dengar hanyalah stigma, bahwa Islam menolak Yesus. Tapi ternyata tidak. Islam justru menghormatinya sebagai salah satu nabi terbesar. Ia melanjutkan membaca. Matanya berhenti pada ayat yang dikutip di buku itu. Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Ali Imran 45. Arjuna menutup bukunya pelan. Air matanya menetes begitu saja. Ia menatap kosong ke depan. Suaranya bergetar. Isa, tetap dihormati. Tidak dihinakan. Tidak disalahkan. Tapi dimuliakan. Seolah semua pandangan yang selama ini ia yakini mulai runtuh satu persatu. Ia merasa seperti menemukan kembali sosok Yesus yang murni, bukan yang digambarkan dengan jubah kebesaran dan mahkota emas, melainkan sosok yang sederhana, manusiawi, dan penuh kasih. Sejak saat itu, Arjuna semakin rajin berdiskusi dengan Fahmi, temannya yang sabar. Mereka duduk di bawah pohon rindang di taman kampus, membicarakan perbedaan dua kitab dengan kepala dingin. "Fahmi," tanya Arjuna suatu hari, "kenapa umat Islam tidak menyebut Yesus sebagai anak Tuhan? Bukankah ia lahir tanpa ayah?" Fahmi tersenyum lembut. "Kami tidak menolak mukjizat itu, Jun. Tapi kami percaya, kelahiran tanpa ayah bukan berarti menjadikan seseorang Tuhan. Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, tapi Adam tetap manusia. Isa adalah mukjizat, bukan Tuhan." Penjelasan sederhana itu membuat Arjuna terdiam lama. Ia mengingat khotbah-khotbah yang dulu ia sampaikan tentang Trinitas, tentang hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kini, untuk pertama kalinya, konsep itu terasa janggal. Ia bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar perlu memiliki anak agar bisa mengasihi manusia? Malam itu, Arjuna membuka kembali catatan lamanya di gereja. Ia membaca khotbah terakhir yang pernah ia tulis, "Yesus adalah jalan menuju Tuhan." Kalimat itu tiba-tiba terasa berbeda. Ia berbisik, mungkin Yesus bukan Tuhan, tapi utusan yang menunjukkan jalan menuju Tuhan. Air matanya mengalir lagi. Ia tidak tahu harus bangga atau takut. Semua hal yang selama ini ia yakini, kini berguncang. Tapi anehnya, ia merasa damai. Beberapa minggu kemudian, Fahmi mengajaknya menghadiri acara kajian umum di masjid kampus. Awalnya Arjuna menolak, tapi akhirnya ia datang juga, duduk di pojok paling belakang, mengenakan masker dan topi agar tidak dikenali. Ia hanya ingin mendengar. Malam itu, seorang ustaz muda berbicara tentang sosok Isa Al-Masih dalam pandangan Islam. Kata-katanya lembut, tidak menyinggung, tidak menantang.
Isa adalah nabi mulia. Ia tidak mati di salib, tapi diangkat ke langit oleh Allah. Dan kelak, ia akan turun kembali bukan untuk membangun agama baru, tapi untuk menegakkan kebenaran tauhid. Arjuna merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan ketakutan, tapi keharuan. Ia memandangi jamaah yang duduk dengan tenang, mendengarkan dengan penuh hormat. Tidak ada fanatisme, tidak ada rasa membenci agama lain. Yang ada hanyalah keyakinan dan kedamaian. Setelah kajian selesai, Arjuna berjalan keluar dengan langkah gontai. Fahmi menghampirinya. "Bagaimana?" tanya Fahmi pelan. Arjuna menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa seperti baru mengenal Yesus lagi, tapi dalam versi yang lebih jujur." Fahmi tersenyum. "Itulah Isa yang kami kenal. Nabi yang mengajarkan ketulusan." Sejak malam itu, Arjuna mulai mempelajari Islam lebih serius. Ia membaca tafsir dan hadis tentang kehidupan para nabi. Ia terpesona dengan cara Islam memuliakan semua utusan Tuhan, bukan hanya satu. Dalam Islam, ada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Semuanya membawa ajaran yang sama, menyembah Tuhan yang Esa. Arjuna merasa seperti menemukan benang merah yang selama ini hilang. Ia menyadari bahwa sejak zaman dahulu, pesan Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah manusia yang menafsirkannya. Suatu malam, ia duduk di balkon kamarnya sambil memandangi langit berbintang. Dalam keheningan itu, ia memejamkan mata dan mengucap perlahan, "Isa, jika engkau benar utusan Tuhan, maka tuntunlah aku kepada Tuhan yang engkau sembah, bukan kepada bayangan yang aku ciptakan sendiri." Hatinya terasa ringan. Ia tersenyum kecil, menatap langit sambil berbisik, "Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencintaimu sebagai Tuhan, hingga lupa meneladanimu sebagai manusia." Beberapa hari kemudian, Arjuna mengunjungi kembali masjid kampus, kali ini tanpa sembunyi-sembunyi. Ia duduk di serambi sambil mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari pengeras suara. Suaranya lembut, menenangkan, seolah membasuh seluruh keraguan yang masih tersisa. Ia menatap kitab sucinya dan berkata dalam hati, "Dulu aku mengenal Yesus lewat salib. Sekarang aku mengenalnya lewat ayat. Dulu aku pikir aku tahu segalanya. Ternyata aku baru belajar berjalan." Malam itu, ia menulis kalimat di buku catatannya yang kini penuh coretan. "Aku tidak kehilangan Yesus ketika mengenal Islam. Aku justru menemukan siapa Yesus sebenarnya. Isa, hamba Allah yang menuntun manusia menuju Tuhan yang Esa." Ketika menutup bukunya, Arjuna tahu satu hal pasti, pencariannya belum selesai. Tapi kali ini, ia tak lagi mencari untuk membantah. Ia mencari untuk mengenal, untuk mencintai, dan untuk memahami makna sesungguhnya dari kebenaran. Malam itu, suasana di kamar Arjuna terasa begitu sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan dan angin yang menyusup lewat celah jendela. Di atas meja, Al-Quran terjemahan yang dipinjam dari perpustakaan masih terbuka di surah Maryam. Ia memandangi ayat-ayat itu lama sekali, seolah sedang menatap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tulisan. Dan, ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 91. Arjuna membaca ulang terjemahan itu berkali-kali. Kata-kata itu terasa begitu menenangkan, seolah menjawab pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Siapakah sebenarnya Yesus? Ia tumbuh dengan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah. Tapi ayat ini menggambarkan sosok yang mulia, suci, namun tetap manusia. Dalam diam, hatinya bergetar. "Apakah selama ini aku salah memahami?" gumamnya pelan. Beberapa hari berikutnya, Arjuna terus menelusuri isi Al-Quran. Ia membaca tentang para nabi, Ibrahim, Musa, Daud, dan terkejut karena semua kisah itu tidak asing baginya. Nama-nama itu juga tertulis dalam Alkitab, hanya saja pesan yang disampaikan terasa berbeda. Dalam Al-Quran,
Mereka semua memiliki satu misi yang sama, menyembah Tuhan Yang Esa. Tidak ada perbedaan Tuhan di antara mereka. Suatu sore, Arjuna duduk di bangku taman kampus dengan wajah gusar. Seorang sahabat lamanya, Hasan, menghampiri. Hasan adalah mahasiswa jurusan filsafat yang dikenal kalem dan rendah hati. Ia tahu Arjuna sering ikut diskusi lintas agama, jadi percakapan mereka selalu hangat dan penuh makna. "Jun, kamu kelihatan beda akhir-akhir ini," ujar Hasan sambil duduk di sebelahnya. "Ada apa?" "Masalah skripsi." Arjuna menggeleng pelan. "Bukan, aku cuma sedang banyak berpikir." "Berpikir tentang apa?" tanya Hasan lembut. Arjuna ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Tentang Tuhan." Hasan menatapnya dengan tenang, tidak menghakimi. "Lanjutkan." "Aku membaca Al-Quran," ujar Arjuna lirih. "Awalnya aku cuma ingin tahu apa yang membuat umat Islam begitu yakin. Tapi aku menemukan hal yang tak aku sangka. Ayat-ayat itu menenangkan. Bukan seperti yang selama ini aku dengar." Hasan tersenyum kecil. "Ketenangan itu bukan karena kamu paham isinya, tapi karena hatimu disentuh olehnya. Kalau bukan karena izin Allah, kamu tidak akan bisa merasakan itu." Kata-kata Hasan membuat Arjuna terdiam lama. Ia menatap pepohonan di taman itu yang bergoyang pelan ditiup angin sore. Dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketundukan. Malam harinya, Arjuna tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir tentang semua yang terjadi. Ia teringat masa kecilnya di gereja. Nyanyian pujian, doa-doa yang diucapkan dengan tulus. Tapi entah mengapa, kini semua itu terasa jauh. Ia tidak membencinya, hanya tidak menemukan lagi makna yang sama. Ia membuka laptop dan mulai mencari referensi tentang Islam dan Yesus, Isa Al-Masih. Ia membaca banyak artikel, menonton debat, bahkan menelusuri Injil versi lama dalam bahasa Yunani. Dari situlah ia menemukan fakta yang mengejutkan. Dalam bahasa asli, kata Tuhan dan anak seringkali bukan dalam makna harfiah, tapi simbol penghormatan. Arjuna menatap layar laptop dengan dada bergetar. "Jadi, Yesus memang bukan Tuhan?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Air matanya menggenang tanpa sadar. Ia menutup laptopnya dan duduk di lantai, menatap Al-Quran yang masih terbuka. Hatinya bergetar hebat. "Ya Allah," katanya spontan. Padahal lidahnya belum terbiasa menyebut nama itu. "Kalau Engkau benar adanya, tunjukkan aku jalan yang lurus." Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arjuna menundukkan kepala bukan karena hafalan doa, tapi karena kerendahan hati yang sesungguhnya. Dalam keheningan malam itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal. Air matanya mengalir, membasahi mushaf di depannya. Beberapa hari setelah itu, Arjuna semakin sering mengunjungi masjid kampus. Ia duduk di pojok, memperhatikan jamaah salat tanpa berani masuk. Ia hanya ingin melihat, mendengar, merasakan. Setiap kali suara adzan berkumandang, hatinya seolah bergetar hebat. Suatu sore, Hasan menghampirinya lagi. "Jun, aku tahu kamu sedang mencari sesuatu yang besar. Tapi jangan takut. Kebenaran itu tidak akan melukaimu." Arjuna menatap sahabatnya. "Tapi aku takut pada keluargaku. Mereka tidak akan pernah menerima kalau aku berpindah keyakinan." Hasan menepuk bahunya. "Kebenaran kadang menuntut pengorbanan. Tapi percayalah, Allah tak akan meninggalkanmu sendirian." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arjuna sepanjang malam. Ia tahu hidupnya akan berubah jika melangkah ke jalan itu. Tapi ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa dibendung lagi. Ia merasa sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Menjelang subuh, ketika udara masih dingin dan langit mulai berwarna biru muda, Arjuna berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang lelah. Tapi kali ini ada cahaya lembut di matanya. Ia berbisik pelan,
Mungkin inilah saatnya aku berhenti mencari kesalahan orang lain dan mulai memperbaiki diriku sendiri. Dan di pagi yang sunyi itu, tanpa disaksikan siapapun, Arjuna membuka kembali Al-Quran di surah Al-Fatihah. Ia membaca terjemahannya dengan penuh perasaan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalimat terakhir membuat hatinya bergetar. Ia tahu, doanya malam-malam terakhir telah dijawab. Hatinya yang dulu dipenuhi debat dan ego kini mulai luluh. Ia belum bersyahadat, tapi jiwanya telah memantapkan langkah menuju cahaya. Malam itu, Arjuna menangis lama, bukan karena kehilangan iman lama, tapi karena akhirnya menemukan makna iman yang sesungguhnya. Hari-hari Arjuna kini terasa berbeda. Sejak malam ia membaca surah Al-Fatihah, sesuatu dalam dirinya seperti berubah. Ia tidak lagi bisa melihat dunia dengan cara lama. Setiap kali mendengar lantunan adzan dari masjid kampus, dadanya bergetar hebat. Ia merasa seperti seseorang yang sudah lama tersesat dan kini sedang menatap cahaya di ujung jalan. Namun di balik kedamaian yang perlahan tumbuh itu, Arjuna juga mulai merasakan ketakutan. Ia tahu bahwa keputusannya untuk mendekat pada Islam bukan hal ringan. Keluarganya, terutama ayahnya yang merupakan pengurus gereja, tidak akan pernah menerima jika ia berpindah keyakinan. Suatu sore, Arjuna duduk di dalam masjid kampus. Ia tak lagi hanya mengintip dari luar. Dengan bimbingan Hasan, ia mulai belajar wudhu, mempelajari gerakan salat, dan memahami arti setiap bacaan. Awalnya canggung, tapi semakin sering ia mencoba, semakin ia merasa damai. Ketika keningnya pertama kali menyentuh lantai dalam sujud, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia belum sepenuhnya hafal gerakannya, namun rasa tunduk itu begitu nyata. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, inikah makna ketenangan yang selama ini ku cari?" Hasan yang melihat dari jauh hanya tersenyum haru. Ia tahu, hidayah itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, bahkan oleh dirinya. Hanya Allah yang bisa menyentuh hati manusia sedalam itu. Beberapa minggu kemudian, Arjuna memberanikan diri mengunjungi rumah Hasan untuk ikut pengajian kecil yang rutin diadakan. Di sana, ia bertemu beberapa mualaf lain. Ada yang mantan penganut Hindu, ada yang dulu ateis. Mereka semua bercerita tentang perjalanan mereka menemukan Islam. Setiap kisah membuat Arjuna semakin yakin bahwa jalan yang sedang ia tempuh bukan kebetulan. Seorang mualaf bernama Hendra berkata padanya, "Dulu saya pun dibenci keluarga, Jun. Tapi Allah menggantinya dengan keluarga baru yang lebih tulus mencintai saya karena iman. Percayalah, kamu tidak sendirian." Mendengar itu, dada Arjuna terasa hangat. Ia mulai memahami bahwa menjadi seorang muslim bukan sekadar berpindah keyakinan, tapi juga menemukan keluarga baru, keluarga yang disatukan oleh cinta kepada Tuhan. Namun di tengah ketenangan itu, badai mulai muncul. Suatu malam, ibunya menemukan catatan kecil di kamar Arjuna. Dalam catatan itu, tertulis beberapa ayat Al-Quran yang ia salin dan renungi. Ibunya terkejut, lalu memanggil ayahnya dengan wajah pucat. "Pak?" Arjuna menulis ayat dari kitab orang Islam, ucapnya dengan suara bergetar. Ayah Arjuna, yang dikenal keras dan sangat taat, langsung naik darah. Ia menunggu Arjuna pulang dari kampus, dan malam itu, rumah mereka tak lagi tenang. Begitu Arjuna masuk, ayahnya langsung menatap tajam. "Apa ini, Jun?" serunya sambil menunjukkan kertas itu. Arjuna terdiam. Tenggorokannya terasa kering. "Itu hanya catatan kuliah, Yah, tentang perbandingan agama." Namun ayahnya tak percaya. "Kau pikir ayah bodoh? Kau main ke masjid, kau pelajari kitab mereka, dan sekarang kau berani membawa tulisan ini ke rumah?" Suara ayahnya bergema di seluruh ruangan. Ibunya menangis di sudut, sementara Arjuna berdiri menunduk,
menahan air mata. "Ayah," katanya pelan, "aku hanya mencari kebenaran." Kata-kata itu membuat ayahnya semakin marah. "Kebenaran? Kebenaran apa? Kau sudah punya kebenaranmu sejak lahir. Kau sudah dibaptis, kau aktif di gereja, kau anakku yang kuharapkan jadi pendeta. Dan sekarang kau bilang kebenaranmu salah." Arjuna mencoba menahan tangis. "Aku tidak bermaksud melawan. Yah, aku hanya ingin memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan aku menemukan kedamaian dalam Islam." Suasana hening sejenak. Lalu ayahnya menatap tajam. Matanya penuh kemarahan. "Cukup. Kau sudah kerasukan. Selama kau di bawah atap rumah ini, kau tetap Kristen. Kalau kau masih bicara soal Islam, ayah akan..." Suara itu terhenti. Tapi tatapan ayahnya sudah cukup membuat Arjuna mengerti. Ancaman itu nyata. Malam itu, Arjuna dikurung di kamarnya. Pintu dikunci dari luar. Dan ponselnya disita. Ia hanya duduk di lantai, menatap gelap, mendengarkan suara isak ibunya di ruang tamu. Dalam kegelapan itu, ia menatap langit-langit dan berbisik lirih. "Ya Allah, apakah ini harga yang harus kubayar untuk mengenalmu?" Air matanya jatuh, tapi di balik rasa takut itu, ia justru merasakan kekuatan baru. Ia tahu, ini bukan akhir, ini adalah ujian pertama. Hari-hari berikutnya, Arjuna terus dipaksa untuk kembali ke gereja. Ia dipanggil oleh pendeta untuk dibimbing kembali. Namun setiap kali ia diminta berdoa seperti dulu, hatinya menolak. Bibirnya keluh. Pendeta yang mengenalnya sejak kecil berkata lembut, "Jun, iblis bisa menipu lewat pikiran. Kembalilah. Jangan biarkan dirimu tersesat." Arjuna menatapnya dengan mata basah. "Pak, jika Islam itu kesesatan, mengapa aku justru merasa damai ketika mendengarnya? Mengapa aku merasa dekat dengan Tuhan saat membaca ayat-ayat itu?" Pendeta itu terdiam. Ia tak punya jawaban yang memuaskan. Hanya nasihat agar Arjuna berdoa lebih sering. Tapi di hati Arjuna, keputusan sudah bulat. Malam itu, saat semua orang di rumah tidur, ia menulis sebuah surat kecil. "Ayah, Ibu, maafkan Arjuna. Aku tidak bermaksud durhaka. Aku hanya ingin mencari kebenaran, dan aku menemukannya dalam Islam. Jika nanti aku harus pergi, bukan karena aku membenci kalian, tapi karena aku ingin hidup dalam keimanan yang membuatku damai. Doakan aku, meski kalian tak setuju." Ia meletakkan surat itu di meja, lalu keluar perlahan dari rumah dengan langkah gemetar. Malam gelap, tapi hatinya terang. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti langkah kaki yang seolah dituntun oleh cahaya yang tak terlihat. Dan di bawah langit yang bertabur bintang, Arjuna berbisik, "Ya Allah, jika ini awal perjalananku kepadamu, maka kuatkan aku, karena hanya Engkau yang aku punya sekarang." Tangannya bergetar, tapi dadanya penuh keyakinan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia telah memilih jalan yang menurutnya benar, jalan menuju cahaya yang menembus kegelapan. Pagi itu, Arjuna berjalan menyusuri jalan kecil di pinggiran kota dengan wajah lelah dan mata sembab. Semalam ia meninggalkan rumah dengan perasaan hancur, membawa tas kecil berisi pakaian, buku catatan, dan mushaf Al-Quran yang diberikan Hasan. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi langkahnya terasa ringan. Seolah beban yang selama ini menindih dadanya perlahan terangkat. Namun kebebasan itu tidak bertahan lama. Menjelang sore, ketika ia singgah di warung kecil untuk beristirahat, sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalam, ayah dan pamannya keluar dengan wajah marah. Arjuna membeku. Sebelum sempat melarikan diri, dua orang laki-laki itu menarik tangannya dengan kasar. "Sudah cukup main-mainnya, Jun," bentak ayahnya. "Kau ikut kami pulang sekarang juga." Arjuna berusaha menjelaskan, "Ayah, tolong dengar dulu." Namun tamparan keras mendarat di pipinya. Dunia seakan berputar.
Ia dipaksa masuk ke dalam mobil tanpa sempat berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, ia hanya diam, menatap keluar jendela, air matanya jatuh satu-satu. Sesampainya di rumah, ia langsung dikurung di kamar. Kali ini bukan sekadar dikunci, di kedua pergelangan tangannya, ayahnya melilitkan rantai besi kecil yang diikat ke tiang ranjang. "Aku tidak akan biarkan anakku menjadi pengikut agama lain," teriak ayahnya penuh emosi. "Lebih baik kau mati daripada menodai iman keluargamu." Ibunya menangis di sudut ruangan, namun tak berani menentang. Arjuna hanya bisa menunduk, mencoba menahan tangis. Ia tidak membalas satu kata pun. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika ini jalan yang harus kulalui, maka kuatkanlah aku." Hari-hari berikutnya terasa panjang. Arjuna tidak diizinkan keluar kamar. Makan dan minumnya diantar setiap pagi dan sore. Ponsel, buku, dan semua catatan tentang Islam disita. Tapi di tengah kesunyian itu, hatinya justru semakin kuat. Ia mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dari hafalan yang samar, membiarkan ayat-ayat itu menenangkan pikirannya. Malam-malamnya dipenuhi air mata dan doa. Ia duduk di lantai dingin, dengan rantai yang membatasi gerakannya, namun hatinya bebas menembus langit. Setiap kali mengingat Allah, dadanya terasa hangat. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh keyakinan di dalam hati. Pada hari keempat, ibunya datang membawa makanan. Matanya bengkak karena sering menangis. Ia duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan suara lirih, "Jun, kenapa kamu tega seperti ini? Lihat ibu. Setiap malam ibu berdoa supaya kamu sadar." Arjuna menatap wajah ibunya yang penuh kasih, lalu tersenyum lemah. "Bu, aku tidak ingin membuat ibu sedih. Aku hanya ingin mengikuti kebenaran yang kutemukan. Aku masih anak ibu, aku masih mencintai kalian, tapi hatiku telah menemukan damai yang tak bisa dijelaskan." Air mata ibunya jatuh. "Damai apa kalau kamu dikurung begini, Jun?" Arjuna tersenyum. "Damai karena aku tahu Allah sedang mengujiku. Kalau aku sabar, pasti ada jalan keluar." Ibunya tidak menjawab. Ia hanya mengusap kepala anaknya, lalu pergi sambil membawa tangis yang tertahan. Hari kelima, Arjuna mulai lemah. Tubuhnya pegal, dan pikirannya lelah menanggung beban batin. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Saat ia duduk bersandar di tembok, rantai di tangannya tiba-tiba terasa longgar. Ia menariknya perlahan, dan dengan sedikit tenaga, kaitnya terlepas dari tiang ranjang. Arjuna terdiam. Apakah ini kebetulan? Ia menatap ke langit-langit kamar dan berbisik, "Ya Allah, Engkau mendengar doaku." Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap pintu yang masih terkunci. Dengan usaha keras, ia mendorong jendela kecil di samping ranjang hingga terbuka. Angin malam menyapa wajahnya. Tanpa berpikir panjang, ia keluar melalui jendela itu, menuruni pagar rumah dengan hati-hati. Dalam hitungan menit, ia sudah berada di jalan, berlari tanpa arah, hanya mengandalkan doa. Setelah berjalan jauh, Arjuna tiba di rumah Hasan dalam keadaan lemah dan kotor. Hasan yang kaget langsung memeluknya erat. "Astagfirullah, Jun, apa yang mereka lakukan padamu?" Arjuna hanya menangis. "Mereka merantai aku, San, tapi Allah membebaskanku." Hasan menatapnya penuh haru. "Kamu telah melewati ujian besar, saudaraku. Mungkin inilah saatnya kau meneguhkan langkah." Keesokan harinya, Hasan mengajak Arjuna menemui seorang ustaz di masjid kecil di pinggiran kota. Ustaz itu menyambutnya dengan hangat. "Nak, aku dengar kau sudah lama mencari kebenaran. Kalau hatimu sudah mantap, maka ucapkanlah dua kalimat itu dengan tulus." Arjuna menunduk. Dadanya berdebar hebat. Ia menatap mushaf di depan ustaz itu, lalu menutup matanya sejenak. Semua kenangan hidupnya berkelebat. Masa kecil di gereja, nyanyian Natal, perdebatan panjang, kemarahan ayahnya, tangisan ibunya,
Semuanya menyatu menjadi satu perasaan besar, keikhlasan. Lalu, dengan suara bergetar ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, air matanya mengalir deras. Seolah semua luka yang selama ini ia pendam dibasuh oleh cahaya. Hasan memeluknya erat. Sementara ustaz itu tersenyum penuh syukur. "Nak," kata sang ustaz lembut, "hari ini engkau lahir kembali. Kau mungkin kehilangan keluarga, tapi kau baru saja menemukan cinta yang lebih besar. Cinta Allah yang tak akan meninggalkanmu." Arjuna terisak. "Saya tahu, Ustaz." Hati saya akhirnya tenang. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tak lagi merasa sendirian. Dalam sujud pertamanya setelah bersyahadat, ia menangis lama, mengucapkan doa dengan bahasa sederhana. "Ya Allah, Engkau tahu aku lemah, tapi aku ingin tetap di jalan ini. Jangan biarkan aku kembali ke kegelapan." Dan malam itu, ketika ia menatap langit yang bertabur bintang dari serambi masjid, Arjuna menyadari sesuatu yang dalam. Rantai besi yang dulu mengurung tubuhnya memang sudah lepas, tapi lebih dari itu, rantai batinnya pun telah patah selamanya. Ia kini bebas, bukan karena lari dari rumah, tapi karena menemukan rumah sejati dalam hatinya, rumah tempat ia mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu sejak Arjuna mengucap 2 kalimat syahadat. Hidupnya berubah sepenuhnya. Ia kini tinggal di rumah Hasan, membantu di toko kecil milik keluarga sahabatnya itu sambil terus belajar tentang Islam. Meski sederhana, setiap pagi yang ia jalani terasa seperti anugerah baru. Tidak ada lagi rantai di tangan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada kedamaian dan semangat untuk mengenal Allah lebih dekat. Namun jauh di lubuk hatinya, Arjuna masih menyimpan luka. Bayangan wajah ayah dan ibunya sering muncul di sela-sela sujudnya. Kadang ia berhenti lama dalam doa, menahan tangis ketika mengingat bagaimana sang ayah menatapnya dengan amarah dan ibunya menangis karena merasa kehilangan anak satu-satunya. Suatu malam setelah sholat Isya, Hasan menghampirinya. "Jun," katanya lembut, "aku tahu kamu bahagia sekarang, tapi aku juga tahu hatimu belum sepenuhnya tenang. Kau masih memikirkan keluargamu, kan?" Arjuna tersenyum pahit. "Iya, San, aku rindu mereka. Tapi aku juga takut. Aku tahu mereka pasti masih marah." Hasan menatapnya serius. "Kalau begitu, jangan biarkan jarak dan amarah memutuskan kasih sayang. Islam tidak mengajarkan membenci keluarga, Jun. Justru, kita diminta memuliakan orang tua, bahkan jika mereka belum seiman." Arjuna terdiam lama. Ia menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin meminta maaf pada mereka, tapi aku tak tahu caranya. Aku takut mereka menolak." Hasan menepuk bahunya. "Doakan dulu mereka. Minta pada Allah agar melunakkan hati mereka. Jika waktunya tiba, Allah pasti pertemukan kalian." Malam itu, Arjuna berdoa lama sekali. Ia menengadahkan tangan di atas sajadah. Suaranya bergetar, "Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Mereka belum mengenalmu seperti aku mengenalmu. Jangan hukum mereka karena belum memahami kebenaranmu. Lunakanlah hati mereka agar kelak bisa menerimaku kembali, bukan sebagai musuh, tapi sebagai anak yang mereka cintai." Air mata membasahi pipinya, tapi hatinya terasa ringan. Doa itu menjadi rutinitas yang tak pernah ia tinggalkan. Hari-hari berikutnya, Arjuna mulai mengajar anak-anak kecil di masjid belajar membaca Al-Quran. Awalnya ia merasa belum pantas, tapi ustaz yang membimbingnya berkata, "Kamu bukan mengajarkan ilmu besar, tapi menyebarkan cahaya kecil. Cahaya itu bisa jadi penyelamatmu." Setiap kali mendengar anak-anak itu melafalkan huruf-huruf hijayah dengan semangat, hatinya bergetar. Ia merasa hidupnya kini memiliki makna. Namun ujian belum selesai. Suatu pagi, Hasan datang dengan wajah cemas sambil membawa surat. "Jun, ini dari ibumu."
Tangan Arjuna gemetar saat menerima surat itu. Tulisan di amplopnya jelas tulisan tangan ibunya. Ia membuka perlahan, lalu membaca setiap kata dengan air mata menetes. Anakku Arjuna, ibu tidak tahu bagaimana harus memulai. Setelah kamu pergi, rumah ini sunyi. Ayahmu tidak lagi bicara banyak, tapi setiap malam ia duduk di kursimu di ruang tamu, menatap kosong. Kami marah. Iya, tapi lebih dari itu, kami takut kehilanganmu selamanya. Ibu tidak tahu apa yang membuatmu memilih jalan itu, tapi ibu hanya ingin kamu bahagia. Jika kamu masih mengingat kami, pulanglah meski hanya sebentar. Ibu tidak akan memaksamu apapun. Ibu hanya ingin memelukmu. Air mata Arjuna jatuh deras. Surat itu terasa seperti jawaban dari doa-doanya selama ini. Ia menatap Hasan dengan mata berkilat. San, aku ingin pulang. Hasan tersenyum hangat. Pergilah. Tapi ingat, pulanglah dengan hati lembut, bukan dengan niat membuktikan siapa yang benar. Keesokan harinya, Arjuna berangkat. Perjalanan menuju rumah terasa panjang. Setiap langkah diiringi dengan doa. Sesampainya di depan rumah, ia terdiam lama. Rumah itu tampak sama, tapi kini terasa begitu asing. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka, dan sosok ibunya muncul. Begitu melihat wajah Arjuna, wanita itu langsung menutup mulutnya menahan tangis. Jun. Arjuna tidak bisa menahan diri. Ia langsung memeluk ibunya erat-erat. Maafkan Arjuna, Bu. Arjuna tidak ingin membuat ibu menangis. Tangis mereka pecah bersamaan. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Tak ada agama, tak ada perbedaan. Hanya kasih sayang seorang ibu dan anaknya yang kembali bersatu. Tak lama kemudian, ayahnya muncul dari dalam. Tatapannya tajam, tapi kali ini tidak seperti dulu. Ada kelelahan dan kesedihan di sana. Arjuna menunduk hormat. Ayah, maafkan Arjuna. Aku tahu ayah kecewa, tapi aku tetap anak ayah. Aku masih mencintai kalian, meski kini jalanku berbeda. Ayahnya terdiam lama. Suasana menegangkan. Lalu dengan suara berat ia berkata, kau tetap anakku, Jun. Tapi sulit bagiku menerima keputusanmu. Arjuna mengangguk pelan. Aku mengerti. Yah, aku tidak datang untuk berdebat. Aku hanya ingin memeluk ibu dan ayah. Itu saja. Ayahnya menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. Kau boleh duduk sebentar. Mereka duduk di ruang tamu dalam diam. Tidak ada perdebatan, tidak ada caci maki. Hanya keheningan yang menyimpan berjuta makna. Perlahan, ibunya datang membawa teh hangat, lalu berkata, ayahmu tak berhenti mendoakanmu sejak kau pergi, Jun. Mungkin doanya berbeda, tapi Tuhan pasti mendengarnya juga. Arjuna tersenyum, menahan haru. Ibu, aku juga selalu mendoakan ayah dan ibu setiap hari. Hari itu menjadi pertemuan yang tak terlupakan. Meski belum sepenuhnya diterima, tapi benih kedamaian sudah tumbuh di hati keluarga itu. Sebelum pulang, Arjuna mencium tangan kedua orang tuanya. Terima kasih sudah mau mendengar Arjuna. Doakan Arjuna tetap kuat menjalani jalan ini. Ibunya mengangguk sambil menahan tangis. Ibu tidak akan berhenti berdoa. Nak, semoga Tuhan selalu menjagamu, apapun jalanmu. Dalam perjalanan pulang ke rumah Hasan, Arjuna tersenyum di tengah air mata. Ia sadar, cinta sejati tak pernah hilang meski dibungkus perbedaan. Malam itu, setelah sholat Isya, ia menatap langit dan berbisik, Ya Allah, Engkau telah mendengar doaku. Aku tidak butuh pembenaran. Aku hanya butuh ampunan dan kasih. Terima kasih telah mempertemukan aku dengan keluargaku lagi. Ia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya sejak semua peristiwa itu terjadi, ia benar-benar merasa damai. Luka di hatinya perlahan sembuh, bukan karena dunia berubah, tapi karena ia telah belajar memaafkan, bahkan sebelum dimaafkan. Arjuna kini tahu,
Iman bukan sekadar keyakinan pada Tuhan, tapi juga kemampuan untuk mencintai dan mengampuni, bahkan kepada mereka yang pernah melukainya. Sudah hampir 2 tahun sejak Arjuna kembali dari rumah orang tuanya. Sejak hari itu, hidupnya terasa jauh lebih tenang. Hubungannya dengan ibunya membaik. Mereka saling berkirim surat setiap bulan, penuh doa dan kabar hangat. Ayahnya memang belum sepenuhnya menerima, tapi setidaknya tidak lagi memusuhi. Itu sudah cukup baginya. Kini Arjuna menjadi sosok yang dihormati di lingkungannya. Ia dikenal bukan hanya sebagai mualaf yang gigih belajar, tapi juga sebagai orang yang suka membantu siapapun tanpa pandang bulu. Ia mengajar anak-anak mengaji di musola, memperbaiki rumah warga yang rusak, bahkan membantu orang tua di pasar tanpa pamrih. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia rasakan, kerinduan. Rindu akan rumah masa kecilnya. Rindu ingin melihat ayahnya tersenyum padanya, bukan dengan dingin seperti terakhir kali mereka bertemu. Suatu sore, saat Arjuna duduk di beranda rumah Hasan, angin berhembus lembut. Ia menatap langit oranye kemerahan dan berkata pelan, "San, aku ingin berbuat sesuatu untuk kampungku. Aku ingin hidupku punya arti, bukan hanya untuk diriku sendiri." Hasan yang sedang menyapu halaman menatapnya sambil tersenyum. "Apa yang kau rencanakan, Jun?" "Aku ingin membuat tempat belajar gratis untuk anak-anak yatim dan fakir di sekitar sini. Tidak hanya mengaji, tapi juga pelajaran umum. Aku ingin mereka punya harapan." Hasan berhenti menyapu, lalu memandang sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Masya Allah, Jun, itu niat yang mulia. Tapi kau tahu, butuh biaya besar. Kita tidak punya banyak." Arjuna mengangguk. "Aku tahu, tapi aku percaya, kalau niatnya baik, pasti ada jalan. Aku sudah menabung sedikit dari hasil jualan dan kerja di toko. Aku tidak punya banyak, tapi aku punya semangat." Beberapa minggu berikutnya, Arjuna mulai bergerak. Ia mendatangi tetangga, meminta izin memakai lahan kosong di samping musola. Awalnya banyak yang ragu. Anak baru belajar agama sudah mau bikin sekolah? Apa tidak terlalu besar mimpinya? Kata salah satu warga. Tapi Arjuna tidak goyah. Ia tersenyum sopan. "Saya tidak bermimpi besar untuk terkenal, Pak. Saya hanya ingin anak-anak di sini punya tempat belajar yang tidak membuat orang tuanya khawatir biaya." Pelan tapi pasti, bantuan mulai datang. Ada yang menyumbang papan tulis bekas, ada yang membawa tikar, ada pula yang membantu mencat. Bahkan Hasan rela menjual sebagian dagangannya untuk membeli atap seng. Semangat mereka menular ke warga lain. 3 bulan kemudian, bangunan sederhana itu berdiri, sebuah ruangan kayu beratap seng, dengan papan bertuliskan, "Rumah Cahaya." Di bawahnya tertulis, "Tempat belajar untuk semua anak tanpa memandang agama dan asal." Hari pertama dibuka, hanya ada 5 anak yang datang. Tapi wajah mereka penuh antusias. Arjuna berdiri di depan papan tulis sambil berkata, "Anak-anak, di sini kita belajar bukan untuk menjadi orang pintar saja, tapi untuk menjadi orang baik. Karena kebaikanlah yang akan membuat kita bahagia, bukan hanya pengetahuan." Hari demi hari, jumlah anak bertambah. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang Muslim, ada yang bukan. Tapi Arjuna memperlakukan semuanya sama. Ia mengajarkan nilai kasih, jujur, saling menghormati, dan bersyukur. Suatu hari, saat Arjuna tengah mengajar, Hasan datang membawa surat. "Jun, ini dari ibumu lagi," katanya sambil tersenyum. Arjuna segera membuka surat itu. Isinya membuat hatinya bergetar. "Anakku, ibu mendengar dari tetangga bahwa kamu membuka tempat belajar untuk anak-anak. Ibu bangga sekali. Ayahmu awalnya tidak percaya, tapi diam-diam ia mencari tahu. Ia melihat dari jauh. Katanya kamu tampak bahagia mengajar. Nak, semalam ayah sakit keras. Ibu tahu ia menyesal, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk bicara. Jika kamu bisa, datanglah. Ibu yakin ayah menunggumu."
Arjuna menutup surat itu dengan tangan bergetar. Matanya berkaca-kaca. "San, ayahku sakit." Hasan menepuk bahunya. "Pergilah, Jun. Waktu tidak menunggu. Mungkin ini saatnya." Keesokan harinya, Arjuna berangkat ke kampung halamannya. Sepanjang perjalanan, hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah akan diterima atau diusir, tapi tekadnya bulat. Ia ingin menjemput ampunan. Begitu tiba, ibunya menyambutnya dengan pelukan haru. "Syukurlah kamu datang. Nak, ayahmu sudah menunggu." Arjuna segera masuk ke kamar ayahnya. Sosok yang dulu gagah kini terbaring lemah. Matanya terbuka perlahan, menatap Arjuna yang berdiri di ambang pintu. "Jun." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Arjuna menunduk, lalu maju perlahan. Ia memegang tangan ayahnya yang dingin. "Ayah, ini aku. Maafkan aku yang dulu membuat ayah kecewa." Air mata menetes di pipi tua itu. "Bukan kamu yang salah, Jun. Aku yang keras kepala. Aku hanya takut kehilanganmu. Tapi ternyata, aku kehilangan hatiku sendiri." Arjuna terisak. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ayah tidak pernah kehilangan apapun. Aku selalu mencintai ayah. Meski ayah menolak aku. Aku berdoa setiap hari agar Allah mengampuni kita." Ayahnya tersenyum lemah. "Doamu yang membuat aku tenang, Jun. Jika kamu bahagia dengan jalanmu, aku ridha. Maafkan aku." Tangis pecah di kamar itu. Arjuna mencium tangan ayahnya sambil terus berdoa. Malam itu, sang ayah berpulang dengan tenang, dengan senyum di wajahnya. Pemakaman berlangsung sederhana. Tidak ada amarah, tidak ada perdebatan. Hanya doa yang mengiringi kepergian seorang ayah yang akhirnya berdamai dengan anaknya. Setelah pemakaman, ibunya memeluk Arjuna sambil berkata lirih, "Ayahmu sempat berbisik sebelum pergi, Jun. Katanya, kamu adalah kebanggaan kami." Arjuna menangis dalam pelukan ibunya. Dalam hatinya, ia tahu Allah telah menuntunnya melewati ujian terberat, memaafkan dan dimaafkan. Beberapa hari kemudian, Arjuna kembali ke rumah cahaya. Anak-anak menyambutnya riang. Ia berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah polos itu dengan senyum damai. "Anak-anak," katanya, "hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit dan memaafkan. Karena memaafkan adalah tanda bahwa hati kita sudah benar-benar hidup." Sejak hari itu, rumah cahaya menjadi tempat penuh berkah. Arjuna dikenal sebagai guru kehidupan, bukan karena ilmunya yang banyak, tapi karena hatinya yang lapang. Dan setiap kali senja tiba, ia selalu menatap langit dan berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Kau beri aku jalan yang sulit, tapi indah di ujungnya. Aku kehilangan banyak hal, tapi kau ganti dengan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh dunia." Arjuna menatap anak-anak yang berlari sambil tertawa, lalu tersenyum bahagia. Kini ia tahu, jalan terang memang lahir dari gelap yang panjang, dan ia telah melewatinya dengan cahaya iman dan cinta.